Indonesia. Mengheningkan cipta mulai. Selesai. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa. Oleh sebab itu, maka kerajaan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan kemanusiaan dan keadilan. Pergerakan kemerdekaan Indonesia sampailah kepada keadilan dan kebahagiaan. Selama setahun karena rakyat Indonesia telah tentang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan dan pun supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan kemerdekaan. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang dipimpin dengan bangsa Indonesia dan seluruh masyarakat Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia ini dengan suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang dibentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berdaulat rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Sumpah Pemuda dan Bangunan Lagu Indonesia Raya yang pada tanggal 28 Oktober 1928 digelorkan dalam Kongres Pemuda Indonesia menggugah semangat para pemimpin perkumpulan kaum perempuan untuk mempersatukan diri dalam satu kesatuan wadah main. Pada saat itu, sebagian besar perkumpulan masih merupakan bagian dari organisasi pemuda pejuang pergerakan bangsa. Selanjutnya, atas prakarsa para perempuan pejuang kemerdekaan pada tanggal 22 sampai 25 Desember tahun 1928 diselenggarakanlah Kongres Pemuda Indonesia yang pertama kali di Yogyakarta. Salah satu keputusannya adalah dibentuknya satu organisasi federasi yang mandiri dengan nama Perikatan Perkumpulan Perempuan Indonesia atau disingkat PPP. Melalui PPPI tersebut terjalin kesatuan semangat juang kaum perempuan untuk secara bersama-sama kaum laki-laki berjuang meningkatkan hak-hak dan martabat bangsa Indonesia menjadi bangsa yang merdeka, dan berjuang bersama-sama kaum perempuan untuk meningkatkan hak-hak dan martabat perempuan Indonesia menjadi perempuan yang maju. Pada tahun 1929, Perikatan Perkumpulan Perempuan Indonesia atau PPPI berganti jadi Perikatan Perkumpulan Istri Indonesia atau PPII. Pada tahun 1935 diadakanlah Kongres Perempuan Indonesia kedua di Jakarta. Kongres tersebut di samping berhasil membentuk Badan Kongres Perempuan Indonesia, juga menetapkan fungsi utama perempuan Indonesia sebagai ibu bangsa yang berkewajiban menumbuhkan dan mendidik generasi baru yang lebih menyadari dan lebih tebal rasa kebangsaan. Pada tahun 1938, Kongres Perempuan Indonesia ketiga di Bandung menyatakan bahwa tanggal 22 Desember sebagai Hari Ibu. Selanjutnya dikukuhkan oleh pemerintah dengan keputusan Presiden nomor 316 tahun 1959 tentang hari-hari nasional yang bukan hari libur tertanggal 16 Desember 1959 yang menetapkan bahwa Hari Ibu tanggal 22 Desember merupakan hari nasional dan bukan hari ibu. Tahun 1946, badan ini menjadi Kongres Wanita Indonesia disingkat KOWANI, yang sampai saat ini terus berkiprah sesuai aspirasi dan tuntutan zaman. Peristiwa besar yang terjadi pada tanggal 22 Desember tersebut kemudian dijadikan tonggak sejarah bagi kesatuan pergerakan perempuan Indonesia. Hari Ibu oleh bangsa Indonesia diperingati tidak hanya untuk menghargai jasa-jasa perempuan sebagai seorang ibu, tetapi juga jasa perempuan secara menyeluruh, baik sebagai ibu dan istri maupun sebagai warga negara, warga masyarakat, dan sebagai abdi Tuhan Yang Maha Esa, serta sebagai pejuang dalam merebut, menegakkan, dan mengisi kemerdekaan dengan pembangunan nasional. Peringatan Hari Ibu dimaksudkan untuk senantiasa mengingatkan seluruh rakyat Indonesia tentang generasi muda hari kebangkitan dan persatuan serta kesatuan perjuangan kaum perempuan yang tidak terpisahkan dari kebangkitan perjuangan bangsa. Untuk itu perlu diwarisi api semangat juang guna senantiasa memperkembangkan
mau tekad untuk melanjutkan perjuangan nasional menuju terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Semangat perjuangan kaum perempuan Indonesia tersebut sebagaimana tercermin dalam lambang Hari Ibu berupa setangkai bunga melati dengan kunturnya yang menggambarkan: 1. Kasih sayang kodrati antara ibu dan anak. 2. Kekuatan kesucian dalam pembangunan bangsa dan negara. Semboyan pada lambang Hari Ibu Merdeka Melaksanakan Dharma mengandung arti bahwa tercapainya persamaan kedudukan, hak, hikmat, dan kesempatan antara kaum perempuan dan kaum laki-laki merupakan kemitra sejajaran yang perlu diwujudkan dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, bernegara demi keuntungan, kemajuan, dan kedamaian bangsa Indonesia. Merdeka melaksanakan dharma, berlambang tekad kaum wanita, bahu-membahu dengan kaum pria, mencapai kemerdekaan bangsa, mempersiapkan ganda. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bu, seluruh Dewan Pewangi yang kami banggakan, ibu-ibu, seluruh anggota organisasi pewangi yang kami sayangi, dan seluruh pengurus yang hari ini bisa hadir di halaman
kantor Kongres Wanita Indonesia yang juga saya banggakan dan saya sayang. Sebelum saya menyampaikan sekedar amanah pembina upacara, saya ingin menyampaikan bahwa hari ini Ibu Ketua Kongres Wanita Indonesia, Ibu Dr. Rudianto MPD, sedang berada di Bengkulu untuk mengikuti upacara Hari Ibu secara nasional yang dihadiri oleh Presiden Republik Indonesia beserta seluruh jajaran serta seluruh tokoh-tokoh masyarakat berkumpul di Bengkulu untuk memperingati puncak Hari Ibu tahun 2022. Saya diberi amanah oleh Ibu Ketua Kongres Wanita Indonesia untuk memimpin upacara di kantor KWAN, karena bagaimanapun peringatan Hari Ibu adalah kami sayang. Pertama-tama tentu kita sebagai hamba Allah, sebagai hamba yang Maha Kuasa, kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pada hari ini kita masih diberi kesehatan, kita masih diberi usia yang panjang. Mudah-mudahan usia yang diberikan kepada kita ini bisa diisi dengan kebaikan-kebaikan dalam rangka meneruskan perjuangan kaum perempuan Indonesia. Bahwa Kongres Wanita Indonesia ketika hari ini kita memperingati peringatan Hari Ibu yang ke-94, sesungguhnya ini juga sebagai hari ulang tahunnya Kongres Wanita Indonesia. Bagaimana tadi sudah dibacakan oleh para petugas yang membacakan bagaimana perjalanan sejarah Kongres Wanita Indonesia, bagaimana perjuangan kaum perempuan Indonesia ketika pra kemerdekaan. Maka ketika kita bicara apa perjuangan kaum perempuan, sesungguhnya kita bisa membagi kepada dua bagian. Yang pertama, bagaimana perjuangan kaum perempuan pra kemerdekaan. Tadi sudah dibacakan bagaimana perjuangan kaum perempuan, para panglima kita memperjuangkan kemerdekaan Indonesia bersama kaum laki-laki. Mereka begitu teguh pendirian, berjuang tak kenal lelah. Kemudian kita yang lahir pada pasca kemerdekaan, apa yang harus kita lakukan untuk meneruskan perjuangan kaum perempuan yang telah dilaksanakan sebelum kemerdekaan? Kita tugasnya adalah mengisi kemerdekaan Indonesia ini. Untuk mengisi kemerdekaan ini, tentu dengan kiprah kita semua di berbagai bidang, di berbagai profesi, di berbagai kesempatan, kita bisa mengisi kemerdekaan Indonesia sebagai bukti bahwa kita pun mampu mengikuti jejak langkah para pejuang kaum perempuan pra kemerdekaan. Ada mereka yang berkiprah di legislatif, yang berkiprah di eksekutif, yang berkiprah di dunia pendidikan, di dunia kesehatan. Itu sesungguhnya adalah dalam rangka kita mengisi kemerdekaan Indonesia. Ibu-ibu, apa yang kita lakukan sesungguhnya merupakan di samping kita dalam rangka beribadah kepada Allah, Tuhan yang Maha Kuasa,
tetapi kita juga dalam rangka mengabdi dan berbakti kepada ibu terpilih. Ibu-ibu sekalian, izinkan saya agak ngepet sedikit begitu, maklum. Kadang-kala lupa apa poin yang sesungguhnya penting disampaikan. Jika kita bicara Kowani 94 tahun pada saat itu tanggal 22 Desember 1928 lahir organisasi pergerakan perempuan sebagaimana yang tadi sudah kita dengar. Usia Kowani 94 tahun sudah. Hari ini kita memperingati Hari Ibu yang ke-94. Apa hubungannya antara Kowani dengan Hari Ibu? Kemudian apa hubungannya antara Hari Ibu dan Ibu Bangsa? Ini mungkin yang perlu kita cermati. Mengapa demikian? Mengapa hari lahirnya Kowani atau ulang tahun Kowani yang ke-94 ini juga merupakan Hari Ibu, peringatan Hari Ibu yang ke-94? Mengapa? Sebagaimana kita ketahui, ketika kita membicarakan, menyampaikan tentang ibu bangsa, mengapa Kowani sebagai ibu bangsa? Karena di Kongres Wanita Indonesia berkumpul seluruh organisasi perempuan di Indonesia yang semuanya kita adalah ibu bangsa. Kita semua adalah ibu bangsa, siapapun dia. Kenapa ibu bangsa? Karena mereka yang melahirkan anak-anak bangsa. Karena mereka lah yang mengawal, mendidik, mempersiapkan generasi penerus bangsa yang akan mengisi kemerdekaan Indonesia. Ibu-ibu sekalian, the mother of the nation. Jadi, the mother of the nation itu dideklarasikan kembali. Kalau tadi sudah disebutkan, ibu bangsa dideklarasikan atau dikukuhkan oleh pemerintah, oleh presiden pada tahun 1935. Kemudian ibu bangsa dikukuhkan kembali, dideklarasikan kembali pada tahun 2018, yang di situ dalam rangka memperingati 90 tahun Kongres Wanita Indonesia yang diadakan di Yogyakarta. Ketika peringatan Kongres Wanita Indonesia ke-90, kita mengadakan pertemuan yang cukup besar dan di situ dikukuhkan kembali, dideklarasikan kembali ibu bangsa. Apa poin yang diangkat dalam deklarasi tersebut? Ada 5 poin yang diangkat, yang disepakati pada pertemuan itu. Yang pertama, ibu bangsa adalah pendidik pertama dan utama. Pendidik dan pertama dan utama. Ibu bangsa kita ini semua pendidik pertama dan utama. Ajaran agama, saya kira apapun agama kita baik, semua adalah sebagai pendidik pertama dan utama. Satul Ula, Al-Madrasatul Awal, sekolah yang pertama dari anak-anak kita, yang dimulai dari ibu bangsa mendidik ketika anaknya baru lahir, kemudian mengantarkan mereka, anak-anaknya, untuk paham tentang kemerdekaannya, untuk paham tentang kebangsaannya, nasionalisme, dan seterusnya. Di samping juga paham tentang keagamaan. Ibu-ibu sekalian, di dalam ajaran, mohon maaf saya selipkan sedikit saja. Ibu itu artinya umun. Umun itu ibu. Umun berasal kata yang sama dengan imam dan umat. Sama-sama merujuk kepada sesuatu yang diteladani. Umun yang bisa diteladani, umat yang bisa diteladani,
dan imam yang bisa diteladani. Umat dan imam yang bisa diteladani adalah lahir dari umur dari ibu yang bisa diteladani. Artinya, seorang ibu yang tidak bisa diteladani, maka bisa jadi dia tidak bisa melahirkan imam, pemimpin kelak, pemimpin bangsa dan umat yang bisa diteladani. Oleh karena tugas umum ibu berat, tugas kita semua ini berat, maka Allah memberikan dua modal utama. Satu, bentuk fisik yang kita miliki sekarang ini. Dengan bentuk fisik kita sekarang ini, anak-anak akan menjadi hangat dalam dekapan ibu. Ketika mereka didekat oleh ibunya, maka mereka akan pernah. Dengan bentuk fisik seperti ini, itu sudah ditentukan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Kita diberi bentuk fisik yang spesifik, tidak dimiliki oleh kaum laki-laki. Yang kedua, secara psikis kita memiliki rasa apa ya? Ketika kita berhubungan dengan anak-anak kita, biasanya ibu yang merasa nyambung ketika anak-anaknya misalnya mendapat masalah. Ibu sangat sensitif. Ibu sangat sensitif ketika anak-anaknya mengalami masalah dibandingkan dengan bapak. Itulah modal yang diberikan Allah kepada kita, bentuk fisik dan psikis yang luar biasa. Karena tugas ibu mendidik dan mengantarkan anak bangsa ini cukup berat. Sebutkan bahwa ketika ada seorang bertanya, kepada siapa orang yang patut kami hormati? Yang pertama, ibu. Lalu siapa setelah ini? Dijawab, ibu. Setelah ini siapa lagi? Ibu, 3 kali. Ibu. Lalu yang keempat, bapak. Ini menggambarkan bahwa betapa pentingnya ibu, betapa besar pengaruhnya pendidikan dari kaum ibu, dari kita sebagai ibu bangsa yang mendidik anak-anak. Ibu kalau boleh kita melihat kepada tokoh dunia, misalnya Abraham Lincoln, dia mengatakan bahwa saya adalah bentukan dari ibu saya. Nah, inilah ibu-ibu sekalian, tokoh-tokoh dunia, mereka dengan jujur mengatakan bahwa yang berada di balik kesuksesannya adalah ibu. Nah, ibu-ibu sekalian, ini saya 1 poin saja, tetapi 5 poin ini saya bacakan meskipun nanti bisa kita baca ketika kita membaca tentang bagaimana perjalanan sejarah Kowani selanjutnya, ketika dari periode per periode. Yang kedua, kaum ibu bangsa sebagai mitra sejahtera tadi sudah. Yang ketiga, pengaut bangunan manusia. Ini juga cukup penting. Dan yang keempat, perempuan pejuang. Dan kelima, mempersiapkan anak generasi penerus bangsa. Ibu-ibu sekalian, ini meskipun saya belum tahu sudah ada yang mengingatkan, kira-kira mau mengingatkan saya. Oke, ibu-ibu sekalian, ya, karena kita sambil berdiri, mudah-mudahan di pagi yang cerah ini pegel kita sebentar akan memperoleh ridho dari Tuhan Yang Maha Esa. Selamat Hari Ibu, selamat berjuang terus untuk mengisi kemerdekaan Indonesia. Salam Ibu Bangsa. Merdeka melaksanakan Dharma. Salam Ibu Bangsa. Merdeka melaksanakan Dharma. Sekali lagi, salam Ibu Bangsa. Merdeka melaksanakan Dharma. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu ala sayyidina mursalin wa ala alihi wa sahbihi asma'in. Allahumma ya Allah, Engkau maha pemurah pencurah rahmat, yang maha pengasih tak pilih kasih, yang maha penyayang tak terbilang. Curahkanlah rahmat, inayah, barokah, dan kasih sayang-Mu kepada kami, anak bangsa negeri tercinta Indonesia, agar kami dapat meneruskan perjuangan dan cita-cita pendahulu kami untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ya Allah, berkat karunia dan nikmat dari-Mu, kami semua dapat mengikuti upacara memperingati Hari Ibu ke-94 tahun 2022 dengan tema Perempuan Berdaya Indonesia Maju. Merupakan hari bersejarah yang tak dapat kami lupakan, ya Allah, mengangkat harkat dan martabat kaum perempuan sebagai ibu bangsa untuk memperjuangkan kesatuan, persatuan, dan kemerdekaan Indonesia. Yang Maha Kuasa, Engkau Maha Kuasa atas segalanya. Berilah kami secercah untuk mencapai kami dan mengambil makna dengan peringatan Hari Ibu ini. Hakikatnya menekankan pada makna perjuangan perempuan yang telah diawali dari Kongres Perempuan pertama tahun 1928 dan sekaligus akhirnya ditetapkan sebagai hari lahirnya Qawani. Ya Allah, ya Waliyu, ya Wakil, Engkau Maha Pelindung. Kasih sayang dan perlindungan-Mu senantiasa kami dambakan untuk dapat melangkah di jalan. Ya Rahman, Ya Rahim, Allah yang Maha Pengasih dan Bijaksana, taufik dan hidayah-Mu kami mohonkan tercurah dalam kalbu kami, agar kekuatan lahir dan batin menaungi amanah yang diemban para pemimpin bangsa ini. Saat ini ya Roh, bangsa kami masih banyak menghadapi cobaan, perubahan, menghadapi tahun 2023 nanti yang tak mungkin terselesaikan tanpa ridha, rahmat, dan maghfirah. Ya Allah, Maha Pemberi, berikanlah kepada kami semangat dan kemampuan berbakti dan berdedikasi kepada bangsa dan negara sebagai mitra sejajar kaum pria yang selaras, serasi, dan seimbang. Ya Allah yang Maha Pengampun, ampuni dosa kami ya Roh, ampuni kesalahan kami, dosa orang tua kami, para pemimpin kami dan pahlawan-pahlawan kami yang telah berjuang bagi kesatuan dan persatuan bangsa di negara kami, utamanya memperjuangkan kaum perempuan agar menjadi perempuan yang berkualitas dan bermartabat. Allahumma ya Rabb, hanya kepadamu kami berserah diri dan hanya kepadamu memohon perlindungan, keselamatan, dan perdamaian bangsa ini. Ya Allah, perkenankanlah doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Penghormatan umum. Pasukan dibubarkan. Selamat Hari Ibu ke-94. Harapan kami atas nama Kongres Wanita Indonesia yang hari ini saya mewakili Ketua Umum Kongres Wanita Indonesia, kami terus berharap bahwa marilah seluruh kaum perempuan terus berkiprah, terus bersemangat untuk mengisi kemerdekaan Indonesia ini dari masing-masing profesinya, melalui profesinya masing-masing, apakah mereka yang duduk di legislatif, di eksekutif, di dunia pendidikan, di dunia masalah-masalah sosial dan seterusnya, kegiatan ekonomi. Nah ini semua kita berharap terus ditingkatkan semangat itu. Ya. Makasih Bu ya. Ya, terima kasih. Ya. Hari Ibu yang ke-94 ini, marilah kita
Tadi yang masih saya arang-arang siapa ya? Insan pembangunan, mitra sejajar pria, merdeka melaksanakan dharma untuk mencapai cita-cita. Indonesia nan jaya, adil makmur merata. Sekutu meladi lambang kasih yang suci.